Pemirsa, digitalisasi distribusi informasi ini memberikan keleluasaan bagi masyarakat tentunya untuk mengakses informasi tersebut. Namun bagaikan pisau bermata dua, lagi-lagi adanya digitalisasi distribusi informasi ini juga punya kekurangan. Dan ini merupakan potret yang dihadapi oleh masyarakat Jawa Timur perihal mengakses atau menanggulangi adanya disinformasi, kemudian hoax, dan polarisasi opini di media sosial yang muaranya adalah konflik sosial juga. Nah, kita akan mengetahui bagaimanakah regulasi untuk mengatur distribusi informasi tersebut agar tetap tercipta ruangan yang sehat. Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang telah hadir bersama kami, yaitu ada Dr. Andes Haji Imam Ma'ruf MM, Komisi E DPRD Jawa Timur, fraksi Gerindra anggota Banggar, Dapil 11, Kabupaten Nganjuk, Madiun, Kota Madiun, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Gerindra Jawa Timur. Dalam topik menjaga harmonisasi sosial di tengah ledakan informasi, dan ini merupakan tantangan Jawa Timur ini. Bersama saya, Sima Perwira, dalam Rembuk Jawa Timur dipersembahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Halo Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak melihat bahwa sekarang itu informasi begitu mudahnya diakses oleh masyarakat. Berbagai kalangan, berbagai elemen. Tentu ini juga merupakan kemudahan, tapi saking mudahnya jadi keblinger gitu Pak. Nah, bagaimana kemudian DPRD Jawa Timur melihat ini sebagai sebuah peluang dan juga tantangan Pak? Ya, ini Mbak Sima. Saya kira kalau di Jawa Timur ini masyarakatnya sudah lumayan dewasa lah menurut saya. Karena Jawa Timur sekali lagi basis Nahdlatul Ulama. Tentu teman-teman di kalangan Nahdlatul Ulama itu rata-rata itu mereka lebih dalam hal persoalan-persoalan pendapat yang di situ sering terjadi hoak di media sosial itu, mereka sudah bersikap dewasa dan sudah tahu. Mereka lebih condong kepada guru-gurunya. Nah, kalau Jawa Timur itu lebih condong kepada gurunya. Maka saya melihat bahwa gerakan-gerakan yang mencoba melakukan disharmonisasi, melakukan suatu gerakan-gerakan yang mencoba mendistorsi pemahaman keagamaan gagal. Ini saya melihat karena kedewasaan warga masyarakat Jawa Timur yang notabene mayoritas warga Nahdlatul Ulama yang mereka lebih berpedoman kepada guru-gurunya yaitu kiai-kiai. Maka media-media yang bersifat hoak atau menyudutkan itu sering bisa dikanter oleh teman-teman kita. Bahkan apalagi sampai bermuara kepada disharmonisasi, perbedaan itu jarang terjadi. Bahkan kegagalan saya melihat, kegagalan dari teman-teman yang mencoba melakukan suatu masukan atau melakukan suatu gagasan-gagasan yang mendistorsi pemahaman keagamaan yang menurut saya lebih arahnya kepada intoleran. Ini gagal di Jawa Timur karena mereka sudah filternya itu kuat. Mereka ngapain sih? Saya lebih baik kepada kiai saya. Ini tidak benar seperti itu. Nah, mereka sudah pinter-pinter semacam itu. Ya memang ada, tapi kecil. Ini menarik karena seperti halayak sampaikan, opo jari kiai begitu Pak ya? Ya tagline-nya opo jari kiai. Derek kiai lah. Derek kiai, betul. Derek santri kiai. Derek kiai. Nah, itu santri kalau di Jawa Timur. Santri derek kiai kalau di Jawa Timur. Ya, ini harusnya bisa di-copy oleh daerah-daerah lain juga. Karena ini menjadi suatu keunggulan dari Jawa Timur. Nah, ya. Ya harus. Saya kira juga ini peran media sangat berpengaruh lah menurut saya. Media ya harus membantu gerakan-gerakan. Karena pada intinya bahwa dakwah itu kalau mereka, dan saya melihat bahwa berita-berita hoak itu mayoritas mereka mencoba memasukkan paham-paham keagamaan yang literaturnya mereka tipis. Ya, mereka dangkal literaturnya. Saya tahu betul itu. Bahwa banyak kemudian muncul penceramah Google, kiai Google. Itu juga di mana-mana. Di Jawa Timur langsung aja tambah apa.
kamu belajar mulai kapan belajar? Nah. Belajar ngaji mulai kapan kamu? Nah, ini kalau di Jawa Timur mampu, ya daerah-daerah lain mungkin karena yang minus pesantrennya itu lebih mudah dimasuki. Ya minus pesantren kayak daerah Lampung, maka gerakan-gerakan itu subur. Tapi kalau di Jawa Timur saya melihat ya kuat. Nah inilah yang kemudian bisa dicontoh oleh daerah-daerah lain. Jadi santri dari kiai susah ditembus menurut saya. Wah, luar biasa memang potensi Jawa Timur, apalagi literasinya begitu Pak ya. Kuat. Karena sudah kuat sekali basis agamanya, basis keakhlakannya, basis moralnya. Karena banyak sekali pondok pesantren yang ada di Jawa Timur. Lalu kemudian melihat adanya tadi yang disampaikan oleh Pak Ma'ruf begitu ya, masih ada Pak, meskipun sudah 99%, tapi masih ada 0,1% celah adanya disinformasi, hoax, kemudian pemahaman-pemahaman yang radikal masuk ke dalam sanubarinya masyarakat. Ini apa yang menyebabkan hal tersebut Pak? Iya, karena saya melihat bahwa kita kurang kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak terkait, ya, keamanan, pihak kepolisian, pihak dari intelijen. Ini harus masyarakat segera melaporkan bahwa gerakan-gerakan mereka ini harus ditindak. Kalau kemudian mereka yang gerakan-gerakan adalah disharmonisasi, intoleran, bahwa negara ini kan sudah ada patokan. Bahwa negara kita sudah patokan, negara kita negara bukan negara Islam, tapi negara agama. Toleran ini menjadi suatu hal yang penting bagi negara ini dan sudah baku. Negara kita berdasarkan Pancasila. Kalau ada pihak-pihak yang ini ya segera kemudian ada tindakan. Tidak salah bagi saya ini. Karena mereka hidup di Indonesia. Tidak salah. Ini harus pihak-pihak terkait yang berkompeten melakukan suatu tindakan. Tidak salah menurut saya. Ini kalau dibiarkan ya memang tentu bagaimana akan jebol. Ya sekuat apapun tembok kalau terus gerakan ini lebih besar dibandingkan filternya. Ya, bendungan sehebat apapun kan lama-lama juga jebol juga. Ya, Mbak Sima. Ini makanya ya alhamdulillah Jawa Timur lebih selektif di dalam hal itu, tapi juga kita tidak boleh membiarkan. Dan pihak-pihak pemerintah daerah, pihak-pihak terkait bagi gerakan-gerakan yang melakukan disharmonisasi, gerakan-gerakan yang melakukan intoleransi, ini harus ditindak karena negaranya. Nah ini yang keberanian, harus ada keberanian. Dan saya melihat di Jawa Timur itu ada keberanian lah itu. Apalagi teman-teman masyarakat juga sudah mampu, mereka gagal juga. Ada pihak-pihak yang intoleran, pihak-pihak yang disharmonisasi, mereka masuk ke ini langsung diusir. Baik. Keunggulan dari Jawa Timur lagi-lagi gitu ya Pak ya. Kemudian kalau melihat literasi baca dan tulis masyarakat sekarang, apalagi literasi digitalisasi masyarakat Jawa Timur juga sudah tergolong hebat begitu Pak. Namun kita tidak ingin terlena dengan kehebatan tersebut. Nah, adakah perhatian dan juga kebijakan-kebijakan dari Komisi E ini terkait dengan pendidikan literasi digital dan kesejahteraan sosial, Pak? Jelas sudah sekarang di lembaga-lembaga pendidikan formal Komisi E concern banget, Pak. Jadi kita sudah concern banget bahwa kita menaikkan anggaran pemerintah, anggaran pendidikan, misalkan guru-guru ngaji ini dari angka 350 menjadi 500, bagian untuk membentengi gerakan-gerakan radikalisasi, gerakan-gerakan disharmonisasi itu. Itu sudah, saya dibangga, kita anggarkan itu. Karena guru-guru di Madin, guru-guru lembaga-lembaga di pendidikan diniyah ini penting sekali untuk itu. Karena mereka komunitasnya itu jelas. Komunitas jelas untuk mengkanter gerakan-gerakan yang mereka setiap hari baca di YouTube, baca di Google, itu mereka sudah dibentengi. Nah, tugas Komisi C yang selama ini gerakan yang dilakukan oleh Komisi C adalah satu, menaikkan gaji-gaji guru Madin. Ini bagian bagaimana mereka memotivasi bahwa guru-guru itu tidak kena lelah melakukan membentengi bahwa
lembaganya masing-masing. Ini salah satu tindakan konkret Komisi E di dalam hal ini. Kalau berbicara mengenai literasi digital ataupun literasi baca tulis, sebenarnya pemerintah Provinsi Jawa Timur juga sudah menggalakkan banyak sekali program-program begitu ya. Di pelosok-pelosok wilayah Jawa Timur ada 38 kabupaten kota, masing-masing juga punya program unggulan terkait dengan literasi digital, pemirsa. Namun kita ingin tahu dari sisi DPRD Provinsi Jawa Timur, ini apakah dari Banggar sendiri sudah ada alokasi anggaran nih Pak, terkait dengan program literasi digital supaya mengcounter adanya informasi-informasi yang tidak benar dan tidak baik di luar sana, Pak? Ya, teman-teman Komisi E konsen banget, dan kemarin sudah kita bahas bahwa harus ada peningkatan anggaran karena literasi untuk mengcounter paham-paham gerakan-gerakan paham radikal sebenarnya di pondok-pondok itu sudah ada. Cuman peningkatannya ini yang harus kemudian menjadi perhatian khusus. Data-data pondok pesantren di Jawa Timur sudah terdata, walaupun belum semuanya. Bahkan sekarang kiai di pondok kan bermunculan ini pondok-pondok pesantren. Mereka juga tidak berhenti membuat pondok-pondok pesantren tandingan. Ya, mereka tidak berhenti bahwa gerakan-gerakan seperti itu yang disharmonisasi, radikalisasi, mereka tidak berhenti di situ. Mereka juga membuat lembaga-lembaga pendidikan. Dan ini pemerintah daerah bekerja sama dengan Departemen Agama ini melakukan filter yang sangat kuat. Syaratnya menjadi kiai tidak main-main. Pondok itu mau mendirikan izin operasional, ini ada ketentuannya bahwa kiainya itu harus juga punya bukti khusus mereka jebolan pondok pesantren mana. Sekarang Departemen Agama itu tidak mengizinkan munculnya pondok pesantren yang dibimbing oleh seorang pengasuh yang notabene mereka tidak bukan jebolan dari pondok pesantren. Ini izinnya operasional nggak akan. Nah, ini sudah terdata di Jawa Timur. Yang dibantu di Jawa Timur, yang mendapat bantuan di Jawa Timur adalah lembaga pendidikan yang izin operasionalnya sudah jelas. Tidak akan diberi bantuan, tidak akan dibantu dari sisi manapun lembaga pendidikan pondok pesantren yang tidak memiliki izin operasional yang dikatakan hijau. Nah, izin operasional pondok pesantren ini persyaratannya khusus. Kiainya harus ada bukti bahwa kamu kiainya tamatan mana. Pondok mana. Tidak bisa. Silsilahnya dilihat ya Pak. Kiai Google, dia baca, tidak ada punya ini, tidak bisa. Karena klik Departemen Agama. Saya membuat pondok harus jelas. Saya punya ijazah dari Pondok Pesantren Lirboyo. Tanpa itu nggak bisa, nggak akan mungkin turun di Jawa Timur. Nah, Jawa Timur di dalam mendistribusikan anggaran, ini kembali lagi kepada Banggar, ini nggak bisa kemudian kalau izin operasional tidak ada. Nah, cuman mereka pinter dibiayai oleh luar. Nah, ini tugasnya bukan wewenang kita, wewenangnya pihak intelijen dan lain sebagainya. Karena dia jelas sekali disharmonisasi, deradikalisasi. Baik. Itu ya, Baik. itu Mbak. Lalu kemudian apa yang bisa Anda usulkan begitu Pak di DPRD Jawa Timur dan juga di pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait dengan adanya filterisasi para SDM agar lebih berhati-hati lagi dalam mengkader atau dalam merekrut begitu guru, kemudian dalam mendirikan pondok pesantren supaya tidak adanya yang tadi saya bilang Pak, anti toleransi, gerakan anti toleransi itu Pak. Iya, pondok-pondok pesantren sudah jelas Pak. Garisnya sudah jelas. Mau mendirikan pondok, ustadznya siapa, jadi kiainya siapa, literaturnya apa, literatur ini juga menjadi catatan. Saya kira kalau di pondok-pondok salaf di Jawa Timur sudah menjadi umum lah, itu tidak menjadi
tidak diragukan lagi. Tapi pemerintah daerah sudah melakukan suatu filterisasi bagi pemerintah pusat juga. Ini filterisasi dilakukan itu untuk mengantisipasi gerakan-gerakan radikal, gerakan disharmonisasi itu. Karena itu sangat merugikan kita menurut saya. Dan ini sudah dilakukan. Jawa Timur anggarannya ditambah untuk pondok-pondok yang punya literatur atau literasinya jelas, yang menjunjung tinggi toleransi agama. Apakah itu kemudian akan menjadi jaminan Pak ketika anggaran dinaikkan untuk para guru? Tidak juga, tergantung penggunaan anggaran. Nah, ini juga karena penyelewengan anggaran itu tidak menutup di mesti lembaga-lembaga harus diawasi, harus diawasi betul itu. Ya, pengawasan ini yang penting. Pengawasan ini kerjasama antara pihak DPR, eksekutif, ini juga ada pengawasan dari pihak kejaksaan. Saya kira semualah dari pihak KPK harus ada pengawasan. Tidak menutup kemungkinan bahwa korupsi ini tidak terjadi di pondok pesantren. Mesti pondok pesantren ngerti agama juga ada korupsi, enggak juga. Tetap ada pengawasan yang sama. Balik lagi ke karakter manusia. Karakter manusia. Tetap ada pengawasan yang sama. Tetap ada pengawasan sama. Kalau kemudian dinaikkan anggaran, tapi kemudian anggaran ini tidak difungsikan untuk sesuai dengan mestinya, maka ya sama aja. Pengawasannya tetap sama. Seharusnya saya menganjurkan bahwa pihak kejaksaan, pihak yang mengawasi anggaran ini, DPR, eksekutif, kejaksaan, semua harus mengawasi bersama. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa juga pesantren melakukan suatu penyelewengan. Ya. Baik, termasuk juga jurnalis dan juga peran media lokal ini dalam mengimbangi informasi-informasi yang jadi kurang. Media sosial, jurnalis, wartawan, ini penting betul menurut saya. Ini penting sekali, sangat-sangat menentukan, karena informasi ini masyarakat itu ya yang semakin informasinya semakin yang banyak ya yang benar, itu kan. Nah, ya kadang-kadang yang ketika satu orang mengkanter, tapi 10 orang, maka orang menjadi salut dengan yang 10. Padahal kebenaran itu belum tentu. Kebenaran belum tentu itu yang 10. Kebenaran belum tentu orang yang 50. Kadang-kadang di Facebook itu ada muncul berita konten ini konten keluar itu. Ada yang nanggapi 50 orang menanggapi positif. Belum tentu itu juga baik. Yang negatif itu nggak benar itu 1-2. Tapi masyarakat kadang-kadang sudah termakan mayoritas ini, mayoritas suara rakyat, suara Tuhan, begitu. Ini berbahaya sebenarnya seperti itu. Suara rakyat, semakin suatu besar. Nah, mereka ini terkondisikan, Pak. Saya melihatnya ini terkondisikan. Jadi kalau toh si A membuat suatu berita yang menurut saya beritanya juga nggak benar, saya kan bisa menyaring. Beritanya nggak benar, tapi yang nanggapi ini anak buahnya, semakin banyak anak buah yang nanggapi. Nah, orang melihatnya, kok banyak sekali yang menanggapi, berarti ini benar. Ya. Baik. Ya ini banyaklah kasus-kasus saya sering meneliti, sering melihat. Padahal jelas sekali bahwa itu sangat-sangat fatal, sangat-sangat fatal. Ada seorang di YouTube ngomong begini. Pada literatur sudah kita mengkaji bahwa apa yang dikatakan itu fatal dan tidak benar. Tapi karena pengikutnya banyak, akhirnya banyak yang benar. Kemudian strategi apa yang Bapak sarankan nih kepada masyarakat Jawa Timur? Masyarakat Jawa Timur harus seimbang. Jadi begitu tidak diam. Jadi warga-warga masyarakat Jawa Timur juga harus pinter-pinter mengimbangi, jangan diam ketika ada berita-berita hoax, berita-berita yang disharmonisasi, ada berita-berita yang mengarah kepada radikalisasi, ya harus dikawal. Ini masyarakat tidak diam, karena era kita era digital. Semakin kita kalah di dalam digitalisasi,
ya kita akan tergilas. Ya, tentu ini menjadi menjadi kewajiban kita semua untuk melakukan suatu perlawanan juga, tidak cukup hanya sekedar ngaji di pondok, sorokan, tidak juga. Dalam era digitalisasi sekarang gus-gus, kiai-kiai itu sudah, kalau saya pergi keluar kota, saya ngajinya harus pakai tinggal muter, bisa diputar di mana-mana. Itu, iya kita ngimbangi seperti itu. Nah, eranya era digital. Ini kalau enggak ya kita akan tergilas. Saya kira tidak harus kita banggakan Jawa Timur itu basisnya pondok pesantren, kemudian mereka lama-kelamaan tidak. Kalau kita kalah di dalam era digital ini, kita kalah, juga tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat juga akan ikut yang besar tadi. Yang besar tadi di YouTube, di Google tadi, gitu kan. Ada penceramah ngomong begini, dibenarkan, didukung terus. Padahal itu settingan. Saya yakin itu settingan. Itu settingan. Nah, sementara ya kelemahan kita, kelemahan warga Jawa Timur itu, warga NU itu kan miskin-miskin, tidak punya HP. Nah, ini sekarang ini harus kita counter, bahwa kita tidak diam. Saya sering sampaikan kepada masyarakat, khususnya dapil saya katakan bahwa warga NU tidak tabu untuk menanggapi hal yang seperti itu. Kemudian mudah masa bodoh itu tidak. Kita harus juga mengikuti era digital itu, kita harus juga tampil dengan digitalisasi. Saya kira itu. Pemirsa, dalam menjaga harmonisasi sosial di tengah ledakan informasi yang menjadi tantangan masyarakat Jawa Timur kini, perlu berbagai macam strategi dilakukan. Bukan hanya menyebarluaskan adanya literasi digital saja, tapi juga adanya pemahaman-pemahaman dari gurunya yang nantinya akan diteruskan kepada anak didiknya. Begitu ya Pak ya? Ya, ya. Baik. Nah, di Dapil Anda sendiri Pak, Dapil 11 Kabupaten Nganjuk, Madiun dan Kota Madiun, ini program apa Pak yang sudah jenengan lakukan untuk mengcounter adanya informasi-informasi yang tidak benar tadi Pak? Ya, saya itu ada program sosialisasi yang setiap bulan bisa sampai 12 kali atau 16 kali pertemuan. Satu kali pertemuan itu 125 orang. Lebih banyak saya fokus karena situasi kondisi seperti ini, materi-materi yang saya sampaikan tentang radikalisasi dan disinformasi. Ini lebih banyak saya sampaikan kepada masyarakat. Karena itu bagi saya penting, sangat penting di dalam era sekarang ini. Karena satu, masyarakat yang tentram, masyarakat yang damai, ya, cara komunikasi yang dingin, itu perlu disampaikan kepada masyarakat. Dan saya sudah satu bulan itu ada 12 sampai 16 kali pertemuan. Dan tema-temanya, saya angkat tema-tema yang semacam ini. Saya sampaikan kepada masyarakat. Tokoh-tokoh masyarakat yang saya undang, tokoh-tokoh di pesantren yang saya undang, dari kalangan lintas agama yang saya undang. Saya sampaikan kepada mereka bahwa resiko daripada disharmonisasi, radikalisasi ini sangat berat. Ini sudah praktik, sudah berjalan saya, karena sekarang ini sosialisasi ini ada 22 paket. Satu paket itu 4 titik. Satu paket 4 titik. Kali kan ada berapa. Dan tema-tema itu yang saya angkat. Saya angkat. Bahwa setiap Sabtu Minggu, saya turun ke dapil. Setiap Sabtu Minggu ini, Sabtu Minggu besok ke Madiun, Sabtu Minggu besok Nganjuk, saya keliling. Setiap Sabtu dan Minggu saya gunakan ketemu masyarakat. Dan sosialisasi yang saya sampaikan, tema-tema yang saya angkat itu. Karena penting bagi saya kepada masyarakat. Yang saya undang itu tadi, guru ngaji, tokoh masyarakat, kiai, tokoh-tokoh lintas agama. Lintas agama tidak Islam saja. Karena saya, masyarakat yang dingin, masyarakat yang damai, itu sangat punya pengaruh. Cinta toleransi ya Pak? Iya, betul. Pak. Itu yang saya. Baik. Temuan di lapangan kemudian tadi sudah disampaikan bahwa setiap minggunya Pak Ma'ruf ini keliling
dapilnya untuk kemudian mensosialisasikan adanya anti radikalisme, anti toleransi dan lain sebagainya. Di masyarakat Pak, sebenarnya nilai-nilai apa sih Pak yang harus dimiliki oleh masyarakat supaya bisa terbentengi dari hal-hal yang buruk? Masyarakat saya melihat antusias luar biasa. Saya melihat Jawa Timur, saya masih percaya diri betul. Masyarakat Jawa Timur, karena masyarakat Timur, baik dari kalangan pesantren, non pesantren, mereka punya tradisi-tradisi kebudayaan masa lalu yang susah dihapus. Ini Indonesia, susah. Baik yang kalangan pesantren, non pesantren punya tradisi, punya tradisi yang susah dihapus. Contoh aja tahlilan. Ini tidak dilakukan oleh kalangan pesantren saja, tapi non pesantren, artinya masyarakat ketika orang tuanya meninggal sudah tahlilan semua. Nah, ini gagal karena ini warisan leluhur nenek moyangnya. Warisan ini yang sudah kental betul, mereka alhamdulillah tidak terkontaminasi dengan paham-paham. Ya ada satu dua yang melakukan suatu terobosan masuk ke masyarakat. Tapi yang temuan saya di masyarakat, mereka antusias dan mereka simpatik betul dengan apa yang kita sampaikan kepada masyarakat, dan masyarakat saya sampaikan kalau ada informasi ini laporkan. Saya bersama dengan setiap saya turun mesti ada polisi. Saya minta dikawal oleh polisi dengan intel, laporkan. Jangan dipukul tapi laporkan. Karena sangat membahayakan buat masa depan negara ini. Iya. Tantangan apa Pak yang kemudian ditemui ketika menyukseskan programnya Bapak tadi di lapangan? Ya, ada satu dua yang kadang-kadang mereka tetap, memang mereka militan. Temuan saya, mereka militan. Ya, militan betul. Mereka tidak pernah, katakan ya, tidak pernah ngaji, tidak pernah. Tapi militannya luar biasa. Ya karena dia hanya sekedar dari diktatnya, dari goalnya apa, mereka militan. Mereka mampu kelompok-kelompok hoak itu, kelompok-kelompok itu mampu mengkrit artinya, mencuci otak seorang itu menjadi militan besar. Ini yang kemudian bukan wewenang kita, wewenangnya dari pihak keamanan lah saya kira. Mereka sudah luar biasa. Susah untuk menjadikan mereka sadar itu susah. Jadi temuan-temuan saya di lapangan, kalau sudah masuk ke wilayah itu, mereka susah. Padahal yang disampaikan jelas. Tidak benarnya. Saya berani jamin bahwa apa yang dia sampaikan, kalau kita hadapi debat, dia tidak punya literatur yang kuat. Literatur yang dua dia apa yang disampaikan ini, misalkan bid'ah. Ya contoh aja, ada mencium Quran itu bid'ah. Itu kan paham dari mana kalau bid'ah tidak dilakukan oleh Rasulullah? Ya betul, zaman Rasulullah tidak ada Quran. Belum ada Quran gitu kan. Nah, masih berupa lembaran-lembaran. Masih berupa lembaran-lembaran. Nah, hebatnya mereka tunduk luar biasa kelompok, tapi kecil. Kelompok ini kecil, susah sekali tembus. Kecil, namun berbahaya. Berbahaya. Nah, ini yang tidak boleh kita lihat. Baik. Ya. Terakhir Pak, apa harapan kepada masyarakat, terutama dari Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur nih, untuk tetap menjaga persatuan, kedamaian, dan meskipun berbeda pandangan begitu Pak? Ya, saya berharap kepada masyarakat luas, khususnya di dapil saya, masyarakat Jawa Timur pada umumnya, hati-hati menerima informasi-informasi yang tidak bertanggung jawab, informasi-informasi yang tidak punya dasar yang kuat. Siapapun, kalau mendapat informasi, mendapatkan masukan, mendapatkan pelajaran yang tidak punya dasar literatur yang kuat, hati-hati harus diseleksi dengan baik. Jangan cepat paham, jangan cepat kemudian melakukan, dan jangan kemudian gampang menjustis di luar itu adalah tidak benar. Ini yang harapan saya kepada tokoh masyarakat mendinginkan, tokoh agama mendinginkan suasana. Karena pada dasarnya dakwah atau guru, ustadz, yai, tokoh agama adalah ngajak
dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Baik. Jangan kemudian justru mencaci maki, memecah belah. Maka kalau ada ceramah-ceramah atau konten-konten yang isinya memecah belah paham, perlu diwaspadai. Ini yang menurut saya. Kalau sekali lagi kalau ada siapapun yang bicara itu, tokoh siapapun, tokoh apapun yang berbicara itu, kalau yang dia sampaikan justru memecah belah bangsa, memecah belah masyarakat, perlu diwaspadai dan jangan diikuti. Baik. Intinya adalah dengan peningkatan kualitas SDM, kemudian pembekalan adanya literasi digital kepada masyarakat, agar tidak ada lagi disinformasi atau informasi hoax yang muncul. Pastikan pemirsa untuk selalu double check ya ketika ada informasi masuk agar Anda tidak mudah terprovokasi begitu. Dan ketika mendapatkan informasi juga selain double check juga harus melihat nih medianya yang kredibel tuh yang seperti apa. Betul kan Pak? Ya, betul. Terima kasih pemirsa sudah bergabung bersama kami di Rembuk Jawa Timur, dipersembahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Ini merupakan ruang diskusi yang nantinya secara kontinu akan kita adakan begitu ya. Saya terima kasih kepada Pak Ma'ruf sudah hadir untuk memberikan wawasan juga kepada masyarakat ya. Saya Sima Perwira bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa.